Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kesetimbangan kimia yang beranggotakan Giri Yuriko Bryan, Haris Mauladi, Ilyas Ramadan, Kadafi, Jonathan Irmintama, dan Tegar Egi Prasetyo. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Yang pertama ada perubahan konsentrasi salah satu zat, yang kedua ada perubahan volume atau tekanan, yang ketiga ada perubahan suhu, dan yang keempat adalah pengaruh katalisator terhadap kesetimbangan. Perubahan konsentrasi salah satu zat. Pengaruh konsentrasi dalam pergeseran kimia apabila dalam sistem kesetimbangan homogen, konsentrasi adalah salah satu zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang berlawanan dari zat tersebut. Sebaliknya, jika konsentrasi salah satu zat diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke pihak zat tersebut. Contohnya adalah 2SO2 ditambah O2 menghasilkan 2SO3, yang berarti bila pada sistem kesetimbangan ini ditambahkan gas CSO2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Dan apabila pada sistem kesetimbangan ini dikurangi gas O2, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Selanjutnya adalah perubahan volume atau tekanan. Pengaruh volume atau tekanan dalam pergeseran kesetimbangan. Jika dalam suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi yang menyebabkan perubahan volume bersamaan dengan perubahan tekanan, maka dalam sistem akan mengadakan berupa pergeseran kesetimbangan. Yang pertama, jika tekanan diperbesar, maka volume diperkecil. Kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Yang kedua, jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi besar. Yang ketiga, pada sistem kesetimbangan di mana jumlah koefisien reaksi sebelah kiri ditambah jumlah koefisien sebelah kanan, maka perubahan tekanan atau volume tidak menggeser letak kesetimbangan. Contohnya saja pada N2 ditambah 3H2 yang menghasilkan produk berupa 2NH3. Koefisien reaksi di kanan adalah 2 dan koefisien reaksi di kiri adalah 4. Bila pada sistem kesetimbangan tekanan diperbesar dan volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Bila sistem kesetimbangan tekanan diperkecil, maka volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Perubahan suhu. Van Hoff menyatakan, yang pertama, bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah reaksi endoterm. Yang kedua, bila pada sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membebaskan kalor atau ke arah reaksi eksoterm. Contoh, 2NO3 plus O2Q menjadi 2NO2Q H sama dengan min 216 kJ. Yang ketiga, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Dan yang keempat, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Pengaruh suhu dapat dijelaskan dengan menggabungkan panas baik sebagai reaktan atau produk. Peningkatan suhu otomatis akan meningkatkan kandungan panas dari sistem. Ketika suhu sistem dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah kiri, endoterm. Begitu pula sebaliknya, ketika suhu diturunkan, maka kesetimbangan bergeser ke arah kanan, eksoterm. Pengaruh katalisator terhadap kesetimbangan. Pengaruh katalisator. Fungsi katalisator dalam reaksi kesetimbangan adalah mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak merubah letak kesetimbangan atau harga tetapan kesetimbangan kecuali tetap. Hal ini disebabkan katalisator mempercepat reaksi ke kanan dan ke kiri sama besar. Katalisator juga berguna untuk menekan energi aktivasi suatu reaksi. Penerapan kesetimbangan dalam industri kimia. Yang pertama adalah industri pupuk kimia. Yang kedua ada proses Haber-Bosch, dan yang ketiga adalah industri asam sulfat. Dan yang keempat adalah proses kontak. 1. Industri pupuk urea. Bahan dasar pembuatan urea merupakan amonia cair. Amonia NH3 tersebut akan direaksikan dengan karbon dioksida atau CO2 dan menjadi urea. Berikut reaksinya. 2NH3 ditambah CO2 menjadi CO,
NH2 tambah H2O. Amonia atau NH3 dapat diperoleh dengan cara mereaksikan gas nitrogen dan gas hidrogen melalui proses Haber-Bosch. Berikut reaksinya. N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Agar gas NH3 maksimum, reaksi harus selalu bergeser ke kanan. Kondisi reaksi perlu diatur seperti volume diperkecil, tekanan ditingkatkan, dan suhu diturunkan. Catatan: katalis untuk mempercepat reaksi logam platina, aluminium oksida, besi oksida yang sedikit mengandung kalium oksida. Proses Haber-Bosch. Pada proses Haber-Bosch, amonia dibuat dari gas alami sebagai sumber hidrogen atau H2 dan udara sebagai sumber N2 nitrogen. Untuk membuat H2 dari gas alami ini diperlukan steam atau H2O. Proses dimulai dengan pembuatan gas sintetis, yaitu campuran gas H2 dan N2 dengan perbandingan 3:1 sesuai yang diinginkan untuk sintesis amonia. Selanjutnya, gas sintetis dimasukkan ke reaktor sintesis amonia untuk direaksikan menjadi amonia. Industri asam sulfat. Gas belerang trioksida atau SO3 digunakan sebagai bahan dasar pembuatan asam sulfat atau H2SO4. Pembuatan gas SO3 dilakukan dengan mereaksikan gas belerang dioksida atau SO2 dan gas oksigen atau yang disebut dengan proses kontak. Reaksi kimianya berlangsung sebagai berikut. 2SO2 gas ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas. Pembuatan SO3 memerlukan keadaan optimum agar reaksi selalu berlangsung ke kanan. Katalis yang digunakan adalah vanadium pentaoksida atau V2O5. Belerang trioksida yang dihasilkan kemudian direaksikan dengan asam sulfat pekat dan membentuk asam pirosulfat. Reaksinya SO3 gas ditambah H2SO4 akil menjadi H2S2O7 akil. Berikutnya asam pirosulfat dengan air sehingga menghasilkan asam sulfat. Asam sulfat yang dihasilkan dari proses ini adalah asam sulfat pekat dengan kadar 98%. Proses kontak. Yang pertama, oksidasi sulfur ke sulfur dioksida, di mana lemburan belerang atau sulfur disemprotkan ke dalam udara kering berlebih yang kemudian akan bereaksi dengan oksigen atau O2 menjadi sulfur dioksida SO2. Oksidasi ini terjadi pada furnace atau sulfur burner. Reaksi yang terjadi, S tambah O2 menjadi SO2. Udara pengoksidasi harus dalam kondisi kering untuk menghindari terjadinya kabut asam hasil reaksi yang dapat merusak furnace karena bersifat korosif. Juga karena reaksi ini sangat eksotermis. Reaksi pembuatan kabut asam, SO2 ditambah setengah O2 menjadi SO3. Lalu yang kedua, oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida dengan katalis V2O5. Sulfur dioksida atau SO2 dan oksigen atau O2 berlebih akan diinginkan berturut-turut dengan katalis V2O5 untuk bereaksi dengan dan membentuk reaksi kesetimbangan yang eksotermis. Reaksi yang terjadi, 2SO2 ditambah O2 ditambah V2O5 sebagai katalis menjadi 2SO3. Keuntungan menggunakan katalis vanadium pentaoksida dibandingkan katalis platina adalah yang pertama, konversi lebih tinggi, yang kedua, umur lebih panjang, yang ketiga, lebih tahan terhadap racun. Contoh racun tersebut adalah asam halogen. Keempat, bisa untuk konsentrasi SO2 atau sulfur dioksida yang lebih rendah sekitar 7-8%. Yang ketiga, produksi oleum. Sulfur trioksida atau SO3 didinginkan, lalu dilarutkan dalam asam sulfat pekat H2SO4 dan membentuk cairan berminyak bernama oleum atau H2S2O7. Reaksi yang terjadi, SO3 ditambah H2SO4 menjadi H2S2O7. Mengapa perlu oleum? Oleum tidak langsung bereaksi dengan air, karena bereaksi dengan air menghasilkan asam sulfat yang akan melepaskan panas dan menghasilkan kabut asam yang sangat korosif. Lalu yang keempat, konversi oleum menjadi asam sulfat, yaitu dalam kondisi yang encer, oleum akan bereaksi perlahan dan dengan air
membentuk asam sulfat yang memiliki kadar sekitar 98%. Reaksi yang terjadi H2S2O7 ditambah H2O menjadi 2H2SO4. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.